Alhamdulillah, good afternoon. We will start our lesson. We're going to talk about the most, atau the easiest tenses, the second easiest. Tenses yang paling gampang. Apa itu tenses yang paling gampang? Kedua, yang paling gampang kedua, ya. The simple present, atau the present simple tense, atau the simple present tense. Nope, not this one. The present continuous tense, ya. Lagi puasa salah sebut, maaf ya. Atau bisa juga the present progressive tense. Bisa juga ini, ya. Ini namanya, jangan bingung kalau orang mengatakan, oh that's the present progressive tense. Itu artinya the present continuous tense. Ya, sama ini. Caranya gimana kalau mau mengatakan sesuatu? Atau kapan kita menggunakan the present progressive tense? Saat kita ingin mengatakan hal yang terjadi, hal yang sedang terjadi saat ini, atau di saat ini. Nah, jadi ada dua, ya. Ini sudah saya jelaskan belum? Takutnya sudah saya jelaskan jadi 2 kali saya menjelaskannya, ya. Sudah ya, sudah menjelaskan ini ya saya, sudah belum? Lupa. Oke, ini sebetulnya simple. Ya. Not yet, ma'am. Not yet. Oke. Misalnya kalimatnya saat ini. Nah, jadi nanti kata keterangan waktunya ya saat ini, sekarang, atau pada saat sekarang ini, ya. Bahasa Inggrisnya itu now, ya, keterangan waktunya now, at the moment, at present, right now, currently, dan lain-lain, ya, yang menandakan satu kegiatan itu, satu action itu terjadinya sedang terjadi. Misalnya kegiatan yang sedang terjadi sekarang ini aja, ya. Kita sedang belajar bahasa Inggris. Nah, ini apa nih terjemahannya nih? Terjemahannya apa? Kita, bahasa Inggrisnya apa kita? We are studying. Ya, We are studying English. We are studying studying atau learning Learning, Miss. English, ya. Atau English language boleh, ya. We are studying or we're learning English. Bisa juga Kalau disingkat learning jadi itu bukan nama tuh. apa? Itu. Learning itu maksudnya ini, Miss, ya. Lebih ke materi ya, learning ya. Kalau studying itu mencakup semuanya. Enggak, itu dua-duanya bisa saling menggantikan, ya. Vice versa, ya. Bisa saling menggantikan. Bisa. Misalnya I'm studying this situation. I'm learning this. I'm still learning this situation, this new situation. Jadi semua bisa sih. Iya, soalnya waktu itu nemunya di TikTok ada perbedaannya, Miss. Learning sama studying. Jadi saya nanya doang. Bener apa enggak? Kalau menurut Ibu sih dua-duanya bisa saling menggantikan. Tuh. Bisa. Ya. Tapi ada misalnya pas studying atau study itu yang nggak bisa digantikan dengan learning, ada juga kayak misalnya the study, atau misalnya we study this for 2 years. Kita udah meneliti ini selama 2 tahun. Itu nggak bisa we learn, ya. We learn about this for 2 years, nggak bisa, ya. Karena study di situ berarti meneliti. Nah, itu nggak bisa diganti dengan learning, ya. Tapi kalau yang belajar itu bisa, ya. Ya udahlah, ya.
And then berarti bener dong tadi ada perbedaannya ya. Ya ada perbedaannya dikit ya. Anyway, yang paling gampang nih kalimat ini ya. Nah, ini pasti bisa semua ini. Apa bahasa Inggrisnya nih? We are watching TV. Saya. I'm watching TV. Iya, TV, TV Oh, apa lihat. TV? I'm TV. TV, TV. TV. I'm watching TV ya. Kalau di Amerika ya, I'm watching TV. TV means television. Kalau di British English, I'm watching the telly atau telly ya. Telly, nulisnya gimana ya? Telly. Television, telly. Oke, I'm watching TV. TV-nya nggak usah diperbesar ya. Dia sedang mencuci pakaiannya. Nah, ini bagaimana nih? Dia cowok apa cewek? Cewek boleh, cowok boleh. Yeah. He is Washing clothes. washing a clothes. Washing her clothes. Clothes, ya. Yes. Clothes, ya. Clothes, T-nya nggak usah dibaca ya. Washing clothes. Clothes. Jangan clothes aja. Washing ya, jangan washing clothes. Jadi misalnya kita mau mengatakan dia atau mereka tidak sedang membuang sampah sekarang. Apa ini? They are not. They are Hmm, throw out the trash. Throw out. They are not. Aduh, I am distracted by the music ya. Throwing the trash. Yes, jadi jangan gini, Throw. jangan gini. Jadi ininya harus Throw. ditambahin ing ya. Throwing out. The Throwing out rubbish now. ya rubbish. Trash. Itu kalau British English ya, kalau American English Trash. trash ya. Right now. Now. It's all rubbish ya. Kalau yang lagi mendengarkan musik tadi lagi puasa, hati-hati tuh ya. Musiknya tuh ada kata-kata makiannya ya, nanti menyelusup ke dalam benak sanubari kita ya. Nanti kita suatu waktu dibutuhkan kita ngomongnya jadi gitu ya, pakai FUCK ya, jangan ya. pakai F word nih. F words, swear words ya. Jadi kita kan orang Indonesia itu takut sama Tuhan dan kita itu punya budaya dia sopan santun gitu loh. Biarpun netizen orang Indonesia kalau udah jadi netizen itu ganas-ganas ya. Kita harus ingat ya. Dimanapun kita berada, kita harus ingat kita ini siapa. Kita ini orang Indonesia, kita takut sama Tuhan kita dan kita punya budaya juga ya, dan diajarkan sopan santun. Ngapain dengerin musik kayak gitu? That is the trash music ya. Bukannya trash keren, Miss. Iya, trash keren sih, tapi itu nggak bagus ya. Mereka tidak sedang membuang sampah sekarang. They are not throwing out the trash right now. Ini ada nggak yang berpikir-pikir tentang kata kerja ini? Ya, ini sebenarnya bukan kata kerja karena sudah dikasih ing ya. Jadi semua kata kerja yang udah dikasihin ing, dia tidak menjadi kata kerja lagi ya. Nah, kata kerja yang seperti ini namanya phrasal verbs, kata kerja berbentuk frase atau kumpulan kata. Kata kerja itu bukan hanya satu kata aja, ada yang beberapa kata. Misalnya kalau think itu satu kata ya. Tapi ada juga yang misalnya ini throwing out ya, atau misalnya
sit 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 down misalnya ya. Sit up ya, sit up, stand up ya, stand up. Nah, kayak gini-gini tuh kalau mau kasih ing di mana Miss? Apakah sit downing atau sit upping down. atau stand upping ya? Enggak, di kata yang pertamanya itu yang dikasih ing ya. Sitting down, Ing. sitting up. Sitting up, standing Bukan up. bukan Sitting. sitting ya. Nggak apa-apa sih ya, asal jangan pakai y ya. Standing up ya, standing up ya. I am standing up right here right now ya. Oke, jadi misalnya sekarang saya sedang berpikir, bahasa Inggrisnya apa? Right now, I'm thinking. Yes, I am thinking. Ya, I am thinking. Sekarang saya sedang duduk. I'm sitting. Yes, I'm sitting down. I'm ya. sitting down. Yes. Saya sedang membersihkan lingkungan sekitar rumah saya. I'm cleaning my I'm cleaning up. I'm cleaning my neighborhood. Yes, I'm cleaning up my neighborhood. Miss, ini maksudnya literally dia kalau anak zaman sekarang ya. Is this literally cleaning up my neighborhood or like cleaning up my neighborhood ya? Literally ya, cleaning karena Anda environmental engineering ya, cleaning up my neighborhood. Ya. Iya, jadi kita cleaningnya bener-bener cleaning up ya. Oke. Jadi ini adalah tenses yang tergampang ya. Tergampang nomor 2. Yang tergampang nomor 1 apa? Simple future. Simple future tuh cuma tinggal kasih will ya, misalnya saya akan merawat tanaman itu misalnya. Itu tinggal will ya, atau I'm going to ya, atau I'm about to ya. Jadi itu paling gampang sih. Simple present ya. Simple present lagi. Simple future. Yang kedua adalah ini. Yang kedua adalah ini nih. Harus diingat kalau ada kata sedang, maka harus ada to be dan ing. Ya. Ini kan present ya. Nah, biasanya itu present continuous ini bergandengan dengan simple present tense. Gimana misalnya? Ya. Misalnya kalimatnya kalau simple present sudah dipelajari ya? Sudah. Membuang sampah sembarangan tuh bahasa Inggrisnya apa ya? Perhatikan ya. Ini ada 2 kalimat. Kalimat yang terakhir ada kata sedangnya. Ini udah pasti karena ada kata sekarang, sedang dan sekarang, ini udah pasti present continuous tense yang sekarang sedang kita pelajari. Tapi kalimat yang pertama tidak ada kata sedangnya. Dan ini mengatakan fakta yang terjadi di masa sekarang juga. Berarti ini the simple present. Nah, bagaimana menerjemahkan 2 kalimat ini yang berbeda tensesnya? Ya. Gimana? Penerjemahannya jadi gimana nih? Can you translate that? Kalau membuang sama membersihkan sama kan? Enggak. Beda Membuang sampah dong. sembarangan itu bahasa Inggrisnya litter ya. Throw. Litter. Littering ya. Membuang sampah sembarangan itu littering kalau nggak salah ya. Coba kalian Google. Miss, bener Miss, littering Miss. Udah juga. Ya. Jadi ini cuma satu kata tapi bahasa Inggrisnya cuma satu kata ya. Tapi dalam bahasa Indonesia tuh 3 kata. Ya, begitulah ya. Jadi gimana bahasa Inggrisnya? Atau litter ya. Mereka apa? They
like Like. to They like litter. to littering. Ya, they like littering atau they like to litter. Oke. Tapi mereka tidak sedang membuang sampah sembarangan sekarang. But they are not. They are not littering. They aren't. But they aren't. Littering. Ya. But they are not littering. Now, oke. Ini tuh kalimatnya susah amat ya. Kalimatnya harusnya jangan sesulit itu ya untuk pelajaran pertama ya. Oke, misalnya kita misalnya kalimatnya dia sedang menonton TV meskipun dia tidak meskipun dia tidak suka itu. Ya misalnya dia tuh orangnya nggak suka nonton TV ya. Dia sukanya nontonnya Netflix atau nonton acara-acara Netflix atau YouTube ya. Kok saya? Meskipun saya ya. Oke. Gimana nih? Bahasa Inggrisnya tuh terjemahannya. I'm watching TV even I didn't like it. Yes. I'm watching TV ya. Even when. Meskipun saya tidak suka although ya. Although I have to watch TV because someone forced me to watch TV ya. Oke. Kalian semua punya pasang-pasangan masing-masing ya. Pairnya masing-masing udah punya. Coba kalian saling bertanya ya nanti. Untuk latihan aja. Setelah perkuliahan ini selesai. Tolong kalian berlatih gini. Saling bertanya kepada temannya. Yang bertanya ya. What are you doing? What are you doing right now? Yeah. So, what are you up to right now? What are you doing right now? Nanti B menjawab ya. Terus jawab. Do you do that? Apakah kamu sering melakukan itu? B-nya menjawab. Terus B bertanya ya. B menjawab. Oke. Terus yang A bertanya. Yang B bertanya. Nah, A atau B ya? Saya tidak tahu kan. Suddenly you just ask that. Gak apa-apa ya. Biarpun doesn't make sense. A menjawab. Oke. Nah, jadi yang A nanti bertanya, what are you doing right now? Yang B menjawab. Tentu pakai ing ya. Nah, sekarang kita tes aja dulu. Ibu jadi A, kalian jadi B ya. Are you ready? Siap, kalian jadi B?
Ready? Yes. Ya, yang rumahnya berisik nggak usah di unmute, nggak apa-apa ya. Yang rumahnya sepi aja yang jawab ya. Oke. Oke, Miss. Lagi Okay. tete. What are you doing right now? I am working. I am studying English. Studying. I am in Studying police station, English. Miss. Yes, I'm studying English and also working, Miss. I'm working and studying English at the same time ya. Kalau ada yang gitu ya jawabannya. Yes. Do you do that often? Do you do that often? Yes. Yes. Yes, Miss. Yes, I do. Yes, I do. Yeah. Yeah. Okay, now please tell me about your hobby. My hobby is playing basketball and Mhm. swimming. I'm like swimming. Yeah, why do you like it? Why do you like it? Because it's fun. Huh? It's fun. And it can make me healthy. Yeah. Okay, that's interesting. Kayaknya nggak se-interesting. Gimana caranya ya? I want to make a conversation, you know. Gimana ya caranya ya? Kita bikin tanya jawab kayaknya yang cocok tuh ya. Tanya jawab kayak lu lagi ngapain Boleh tuh, sekarang? Miss. Boleh tuh, Miss. Tanya jawab tentang kayak kamu lagi ngapain sekarang gitu ya. Nah, itu bebas deh antara kalian dengan partner kalian. Yang pasti kalau bisa exchange-nya itu kayak 3 kali. Tanya jawab, tanya jawab, tanya jawab gitu. Kayak 3 kali exchange-nya. Terus nanti pakai VN nggak ya? Kalau pakai VN harus ketemu ya. Gimana dong? Kayak dikirim ke grup. What are you doing right now? I am blah, blah, gitu. Atau pakai ini aja, pakai tulisan aja ya. Pakai apa? Ketikan aja. Jadi ini kerja kelompok. Kerja kelompok ya. Make a short conversation about your current activities ya. Nah, ini tolong dikirim kemana ya? Dikirim ke e-kampus aja lah. Di discussion column ya. Tugasnya ini. Nanti kamu bikin yang seperti ini, kayak what are you doing, kamu jawab gitu. Ini untuk pertemuan berikutnya ya. Silakan nanti dikerjakan ya. Oke, itu tugas kita yang pertama ya. Oke. Miss, conversation-nya via chat aja, Miss, atau gimana? Miss? Kayaknya diketik aja deh. Soalnya because now we're doing online, right? Is it can you do that? Can you do voice note? I don't think so, right? Can you do voice note? Maybe you can. Sulit. Yeah, Kalau maybe video mungkin sih. just type. Mungkin secara tertulis aja ya di e-kampus gitu tugasnya tuh. Oke, nah. Kenapa nggak ini, Miss? Kenapa? Usul, Miss. Kan ini kayak hampir percakapan harian nih. Kita chattingan biasa aja, nanti chattingan itu di screenshot, kita upload gitu, Miss. That's a good thought. Just like that. Yes, I think that's a good idea ya. Oke, boleh. Oke. Jadi itu present continuous itu seperti itu ya. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Jadi selain dia mengatakan hal yang sedang terjadi sekarang ya di detik ini, misalnya I'm speaking, you're listening to me, I am talking, I am moving my hand, you're watching me, ya, you're thinking, kayak gitu-gitu. Bisa juga present continuous itu adalah hal yang terjadi di saat-saat ini. Di saat-saat ini tuh nggak harus detik ini. Kayak misalnya minggu ini aku tuh lagi fokus belajar bahasa Inggris. Kan minggu ini. Jadi panjang ya minggu ini. Tapi nggak sepanjang present simple ya, simple present ya. Misalnya bulan-bulan ini saya sedang berusaha untuk
Apa misalnya mencari Cuan. cari cuan ya. Nah, tadi Ibu mau nulisnya gini, mencari lokasi penelitian ya. Tapi itu nanti Bu kalau udah dapat cuan baru bisa kita itu. Oke lah ya. Jadi gimana nih penerjemahannya bulan-bulan ini? Kalau misalkan bulannya ditaruh di belakang bisa gak, Miss? Boleh. Kayak Boleh. Berarti Miss, ya berarti misalkan kayak saya sedang berusaha. Ya. I'm working for apa ya? Paling for now I'm working for money this month. Yes. Ya, to find some cash atau some money ya. Atau some money ya. Atau I am trying ya, I am trying ya. I'm trying to find some cash. Bulan ini, nggak usah bulan-bulan lah, bulan ini. This month ya. Gitu ya. Mereka tidak sedang berusaha membeli barang itu minggu ini. Ini konteksnya gimana ya? Oke. Please translate that. Yay, my new bag has arrived. They are not buying berusaha trying to buy some stuff this week. Yes, some stuff. Yeah, this week. Jadi kalau yang namanya present continuous bukan cuman yang sekarang lagi dikerjakan banget aja ya, misalnya saya sedang ngomong ya, saya sedang bergerak ya, I'm moving right now, I am teaching English right now. Bukan hanya yang kayak gitu, bisa juga aku tahun-tahun ini tuh lagi ngirit misalnya, itu juga bisa pakai ing ya. Tahun-tahun ini gitu ya, boleh ya. Jadi itulah present continuous. Terus kalau mau bikin kalimat tanyanya gimana ya, tinggal dipindahin aja to be-nya ke depan ya. Are they trying to buy itu some blah 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 ya. Mengapa mereka sedang berusaha untuk membeli beberapa ya? Why are they trying to buy some blah 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 ya. Oke. Itu tanda tanya ya, don't forget to put. Are they trying to buy some blah 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 blah? Yes, they are. No, they aren't. Yeah. No, they are not. No, they aren't. Why are they trying to buy some blah blah blah? Because they are blah blah blah. Gitu. Nah, ini adalah present continuous tenses tergampang sedunia ya. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Kita masih ada waktu nih ya. Boleh nggak kita bahas satu tenses lagi? Ini juga tenses yang gampang ya, menurut Ibu sih yang gampang juga ya. Jadi bagaimana mengatakan sudah dan belum. Karena ada waktu tambahan, jadi Ibu kasih bonus ini ya. Dalam bahasa Inggris. Bagaimana mengatakan sudah dan belum dalam bahasa Inggris?
Gampang sekali. Pakai have atau has. Kemudian bisa dikasih kata kerja ketiga. Verb one. Bisa dikasih to be ketiga. Kalau kalimatnya tidak ada kata kerjanya. Nah, misalnya ada kata sifatnya. Ya. Oke. Miss, kata kerja ke-1, ke-2 aja saya belum hafal, udah kata kerja ketiga. Miss, nggak apa-apa. Ya. There always a video you can watch ya. Ibu udah menjelaskan simple past tense sedikit di video. Silakan ditonton lagi aja, nggak apa-apa ya. Misalnya mau mengatakan sudah. Saya sudah. I have. Yes, I have. Ya, kamu sudah. You have. Mereka sudah. They have. Kami sudah. We have. We has. Kalau dia sudah, she has. Has ya. He has. Nah, dibacanya has. It Has. Kalau Mr. Dodit sudah, Mr. Dodit have. Sudah. Has. Misalnya Mr. Dodit sudah datang ke kampus. Nah, ya. Gimana nih? Mr. Dodit has come Yes. Has to come the college. to The college already. Campus already. Very good. Pakai already kenapa? Boleh pakai, boleh enggak. Already itu untuk menekankan kayak banget gitu ya. Jadi bahasa Inggris itu ada banget, tapi nggak ditulis banget ya. Jadi dia ada already-nya. Oh, dia udah datang banget. Dia udah datang already. Datang banget ya. Miss, katanya ini kata kerja ketiga. Kok ini come? Come itu kata kerja ketiga. Pertama dan ketiga itu sama bentuknya dia. Tapi di sini kita pakainya yang ketiga. Pertamanya come, keduanya came, ketiganya come lagi. Jadi kita pakai itu yang ini. Ya, bukan yang ini. Miss, sama aja tulisannya, tapi maksudnya itu yang ketiga. Oke, misalnya dia telah sama sudah sama enggak? Sama ya. Dia telah bernyanyi selama 10 menit. Gimana tuh bahasa Inggrisnya? She was singing was for 10 minutes. Ia telah was ya. Singing, iya. Ya, tapi bukan was ya. Oh, bukan. Telah dan sudah itu sama ya. Telah atau sudah. Udah ya. Sudah. Sampun ya. Dia she has singing sing nggak pakai ing kan nggak. Nggak ada kata sedangnya, nggak boleh pakai ing. Tapi Sing kalau for ada 10 sudah, minutes. singnya kata kerja keberapa? 3 menit. Ya. Jadi sing, sang, sang ya. Sang. Kita pakainya Sung. yang Sang. sungsang. Sang. Ini dibacanya sang. Sang. She has sang. Ya. Sang. Bernyanyi lagu itu. That song Yes. for 10 minutes. She has sung a song for 10 minutes. Minutes, ya, minutes. She has sung the song for 10 minutes. Oke. Jadi perhatikan, I have itu disingkat, bisa disingkat. Ya. Dan kalau Anda nggak bisa grammar, ini nggak akan kelihatan sebenarnya. Ya. Tapi kalau tertulis kelihatan banget. Ya, misalnya, bentar ya. Oke.
pas ini ya. She's ya. Atau itu nggak kelihatan banget tuh, cuma tambahan sama tambahan. Misalnya yang ini nih, she has sung the song for 10 minutes. Kalau cepet mah cuman gini doang ngomongnya, cuma she sung the song ya, for 10 minutes. Kalau kamu misalnya nggak tahu itu tensesnya apa, cuma taunya kata kerja ketiga ya, she sung the song, she sung, nggak ketahuan ya bahwa kamu nggak meletakkan has. Jadi orang masih tetap paham maksud kamu. Yang penting kamu di sini mengatakan she sung, bukan she sing, bukan she sing atau she sings ya. She sung the song for 10 minutes atau I've sung, cuma bedanya. I've sung, dengan I sung, I've sung. Ya, bedanya cuma dikit banget ya. Oke. Jadi kalau mau mengatakan sudah dan belum ini, silakan kalau ada yang ingin bertanya, silahkan. Miss, ini Miss yang bener lah Miss bikin kalimatnya ya. Dah, ayo diterjemahkan. I've already told her. I've already told him. Her. Eh? Her. I've Ini told konteksnya. her. Oh, Kan kamu cowok. hurting her. I've told her I've already told her. She's broke my feelings. yes. So I'm crying for 3 days. Ya, kamu I'm crying for 3 days. Ya, toko pakai ing, kalau ing waktu sedang. Ya. Itu I was crying for 3 days. Yeah, and I've been crying for 3 days, yeah. I have told her that she has Yes, broke my hurt me. Hurt sama my aja. feeling, ya nggak apa-apa. My feelings. So, feelings. And that's make me. Yeah, thus atau and ya atau so. So I Cry. Kalau gini gimana? Kok kelas sedang sih, Miss? Jadi bingung. Ya nggak apa-apa ya, boleh juga ya. Oke, kalau nggak mau misalnya gini ya. So I've cried for 3 days. Miss, maaf ya bikin kalimatnya absurd banget sih, Miss ya. Ini seru sebetulnya kalau dibikin games ya. Yang satu bahasa Indonesianya, terus yang satu lagi menerjemahkan ke bahasa Inggrisnya, seru banget nih. Oke, sekarang kita bikin game kayak gitu aja ya. Ini kita udah mau selesai, guys. Sabar ya. Coba yang mahasiswi bikin kalimatnya yang ada kata sudah. Nanti mahasiswa menerjemahkan. Nah, gimana tuh? Nggak kebalik aja, Miss. Nggak, ntar gantian. Ayo. Oke. Ayo mahasiswi, satu kalimat. Nggak ada yang mau?
Dibalik berarti. Satu kalimat, mahasiswi jangan terserah. 3, 2, 1. Ini mahasiswanya lagi pada sibuk nyiapin nyiapin buka puasa kayaknya ya. Tidak aman, Bu. Juga nih. Ayo ganti sekarang mahasiswa aja lah yang bikin kalimat. Mahasiswi jawab, ayo. Tama, say something. Yes. Please say something. Please say something because I can't do it. Why? Ayo. Aduh, Cok. Taruh, wait. Ayo. Apa kalimat itu terserah. Ayo, ini aja terjemahkan. Waduh, ini yang masih pada takjil semua ini ngabuburit ini ya, apa tidur ya? Lagi ngetik, Bu. Ini udah terlambat. He Oke. he has Iya. He has, boleh lah. We have reported 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 my her job to my work. he has reported his his job work his work to me. to me. To He me, has reported to me about his His work. He has reported to me on his job atau on his work. on Ya. his Reported to me. Ya. On his job atau on his work. Ya. Oke. Oke. Nah, oke, sekarang gimana kalau kalimatnya nggak ada kata kerjanya? Dari tadi kan ada kata kerjanya tuh. Ya, ada yang misalnya come, ada yang sing, jadi sang ya. Terus ada yang, kalau hurt mah 1, 2, 3 hurt aja ya, sama. Ada yang told, tell, jadi told. Ada yang cry, jadi cried. Gimana kalau kalimatnya ada sudah, tapi dia nggak ada kata kerjanya? Contohnya gimana, Miss? Misalnya, dia sudah bahagia selama 1 detik. Ini gimana penerjemahannya? Miss, ini kan nggak ada kata kerjanya. Jadi pakainya apa? Kalau nggak ada kata kerjanya, lihat ini. Yang nggak ada kata kerjanya. Pakainya to be ketiga. Ya. Jadi kalimat jadi she sudah. She has to be happy. Ketiga adalah been. She has been ketiga, ya. She has been happy For for 1 second ya. Miss tega amat, Miss. for 1 Ya, second. Ya udahlah, he has been happy for 1 second. Nah, nggak bisa, Miss, jangan si aja dah, si ya. After Ya, si aja. After that, you are delightful ya. Jadi itu Gak apa-apa. Bahagia 1 detik, kemudian lebih bahagia lagi di detik berikutnya ya. Amin. Ya, misalnya dia telah menulis selama 3 jam. Kamu telah menulis selama, menulis apa dong? Menulis apa ya? Email. Menulis email selama
3 jam. Nggak mungkin lah. Selama 5 menit. You have You have writing email. Writing. Nggak ada sedang. Nggak boleh. You have Oh, right. you have write. Kok pakai been kan ada kata kerjanya. You have write email. Write it. Gini. Writing. Iya, Gue verb lagi 3. on mic. Write. Wrote ya? Rot. Rotten. Rotten. Written. Written. Rotten food. Rotten food. Lupa miss. I forget miss. I'm sorry. Yeah. You forget, ya. I hope you remember now. Yeah. You have written Written email the email for for 5 Written. 5 Written. minutes. 5 minutes. Ya. Yang ini gimana nih? Saya sudah paham tentang itu. I understand. Understand? Nggak boleh understand. I have been. Loh, kok bin? Memahami loh, ini memahami. Paham itu memahami. Kata kerja. I have. Oh, kata kerja. Ya, kalau ada kata kerja nggak boleh. I have Understand. understood. Ya, I have Understood. About you. About you, about me, about it. About Ya. that. About it. Ya. Oke, lihat nih ada kata kerjanya lagi apa enggak ya? Yes. Kalau misalkan yang saya sudah memahami itu, kalau misalkan I get it itu gitu doang. Bisa dong? Boleh. Ya. I get it itu kalau lagi diajak ngomong ya, I get it, I got it, sebetulnya I got it ya, I get it itu kalau sekarang banget, sekarang kayak I get your point itu kayak lagi pas lagi ngomongnya, tapi kalau kayak udah selesainya baru kita ngomong, oke, got it ya, got it, itu simple past ya. Kalau get it, I get it, itu simple present. Ya. Saya sudah paham, I gotten your point. Ya boleh lah. Oke. Misalnya sekarang kalimatnya nggak ada kata kerjanya. Saya sudah. Nah, kalian kalau kata-kata sifat paham ya jenis-jenis kata-kata sifat ya. Mari kita ke Google, kita cari daftar kata sifat. Daftar kata sifat. Sabar ya, kita bentar lagi selesai. Daftar kata sifat adjective. Langsung image aja. Biar langsung enak ya. 100 common adjective. Nah, friendly, ada fresh. Nah, ini tuh bukan kata kerja ya. Jadi, ada kalimat yang nggak ada kata kerjanya, tapi ada kata sifatnya. Kalau kalimat yang nggak ada kata kerjanya, tapi pakai kata sifat, dia mesti ada to be-nya. Ya, mesti ada to be-nya. Misalnya, dia sudah sempurna sejak lahir. Thank you. Sempurna apa sempurna? Perfect. Ya, bukan perfect ya. Perfect ya. Oke, kita stop sharing, kita kembali ke let's get back to our whiteboard ya. Dia sudah sempurna, ada yang thank you tadi barusan. Ya, dia sudah sempurna sejak lahir. Ini kalimatnya tuh apa? Nggak apa-apa ya, kalimatnya absurd ya. For the sake of the lesson. She is perfect. Science she was lagi. Ya benar-benar since
Since apa? Since he was Since born. Perfect. He was born. she was born. She was born. She was Since born perfect. he was born. She was Kalau born. she was Since born, born. kalau she was born perfect, dia sudah dilahirkan. Jadi ini ada kata kerjanya, bukan Mas Ibu mah dia sudah sempurna, guys. She's perfect since born. Ini Bu, boleh nggak Bu gini? She's perfect. Nggak boleh, harus ada been. Ya, she's been perfect since birth. Ya, Bu, kalau she's perfect gimana Bu? Kalau she's perfect, ini bukan singkatan she has, ya. Salah, tapi ini singkatannya ya, she's perfect. Tapi ini singkatannya she is perfect. Ini kalimat yang betul juga, tapi bukan dalam belum, nggak ada kata sudah, nggak ada kata belumnya. Kalau ini mah, dia mah sempurna, dia orangnya sempurna lah. Pokoknya dia paling paling tersempurna itu dia, she's perfect itu simple present tense, si paling sempurna ya. Simple present tense. Kali ini kan kita bicara tenses yang lain. Apa nama tensesnya? The present perfect tense. Ya, si paling sempurna ya. Present perfect tense. Ini caranya. Jadi disinilah kita mengatakan sudah dan belum. Kalau sudah dan belumnya itu menyangkut masa sekarang ya. Miss, kalau misalnya dia belum memahami, gimana Miss? Ya kalau belum mah tinggal tambahin aja not ya. Kalau belum, ini kan tadi sudah ya. I'm going to clear everything. Kalau mau bilang saya belum, I have not. Atau I haven't. Itu. Kalau belum, tinggal tambahin not doang ya. Saya belum makan. Bahasa Inggrisnya apa? I've not eat. I haven't. I'm starving. That's exactly. Miss, I'm starving. I can eat a horse ya. Langsung kata kerja ketiga kalau ada kata have itu. Ya, kan makan itu kan kata kerja. Ya. I haven't eaten. Saya belum makan. Saya belum mandi. I'm smelly, Miss. Ya, itu bukan ya. Maksudnya tuh biar ada kata belumnya tuh. I haven't. Kenapa jadi kata huruf besar semua ya? Mandi apa, guys? Shower. Take a shower. Take a shower atau Bath. took a shower atau taken a shower. Yang mana? Yang mana? Kata kerja ketiga yang dipakai. Taken a shower. Haven't taken a shower. Yeah. Haven't taken a bath. Haven't taken a bath. Haven't taken a bath. Yeah. Saya sudah mandi. I have. I have. I've taken a bath. I've taken a shower. I've taken mandi ya. I've taken a bath. Gitu. Kalau belum tuh tinggal tambahin ini aja. Saya belum merasa, saya belum bahagia selama ini. Wah, lu gimana tuh? I haven't been very good. Happy All the time. all this time. Please make me happy.
Ya, udah pada bisa lah. Sudahkah I have kamu? Sudahkah kamu makan. Have you? makan? Have you Have you? Nggak boleh. Nggak boleh. Kata kerja ketiga terus nemplok itu. Kalau ada kata sudah, ada belum. Mau di kalimat negatif, mau di kalimat positif, mau di kalimat tanya, selalu kata kerja ketiga. Atau have to you be ketiga. Have you eaten? eaten? Eaten. Have you eaten anything? Have you Atau have you had anything? have you Ini juga bisa berarti kamu udah makan, apapun lah, pokoknya kamu udah makan. Jadi had di sini kata kerja ketiga loh. Dari apa? Dari makan, has ya. Dari ya dari has ya. Tapi ini bisa berarti makan juga. Have you had anything? Ya. Udahlah, daripada bingung ya. Have you eaten aja. Dan kenapa kamu belum? Kenapa kamu belum? You Membersihkan kamarnya sampai saat ini. Nah, you're not cleaning. Why haven't you? why Haven't you have why Wah ini susah sih. Maaf ya. I haven't you clean your room? clean? Clean. Nggak boleh clean. clean Nggak boleh clean. clean clean Cleaned. clean Cleaned. clean Jadi ini tuh bacanya tuh Clean. cleaned. Ya. Hmm. Why haven't you cleaned? Clean your room. Till now. Your Until. room. Now. Until tuh L-nya 2 ya? Enggak, Iya. satu. one Satu, sorry. I think one until now. Emang ibu juga kadang suka lupa loh. Until tuh L-nya 1 atau 2 ya? Lah nggak penting ya. Why haven't you cleaned your room? Do they use double L in until or 1L? 1L. Okay. Until now. Okay. Ya. Rumah yang mana yang belum jangan pakai di. Kita jadi susah. Rumah yang mana yang belum yang belum kamu periksa. Kalimatnya susah banget ini ya. Which House. you have. House. You has. You Haven't. haven't. Checked. Ceket. Ceket. Kok seket? Checked ya. Ini kalau ada orang Jawa langsung paham ya. Biar Kok seket iki. Checked. 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 Ya. Checked. Deh juga plosif ya. Which house that you haven't checked? Checked out. You haven't checked. Oke. Jadi gampang ya. Kalau mau bilang sudah belum, harus pakai apa? Kata kerja Tiga. ketiga. Three. Kata kerja ketiga juga nanti dipakai dalam membuat kalimat pasif. Tapi kita belum belajar ya. Jadi ini mau mengatakan, sekarang tugasnya, kalau tadi kan bikin percakapan. Udah itu dulu lah ya. Jangan banyak-banyak tugas nih, please. Ya. Thank you, Miss. Udah bikin percakapan aja dulu ya. I'm going to stop this recording. Thank you.